Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Bapak Bupati Aceh Tengah. Ini saya sudah mengenal Bapak ini dari dulu, Pak. Dulu saya sering keliling Aceh Tengah benar meriah. Dari semua Kakan Kemenang, Pak Hamdan dan sebelumnya Pak Wahdi dan sebelumnya, saya keliling di Aceh Tengah. Di benar meriah ketika itu. Makanya ini agak ragu kalau berbicara di depan Pak Bupati. Bukan karena beliau bupati, tapi karena komitmen keagamaannya yang kuat sekali. Saya pernah jadi makmum beliau imam. Saya pernah dengar beliau muazzin di Benar Meriah, kalau tidak salah Jumat. Saya pernah di sana ketika beliau muazzin. Berarti ada sebuah komitmen keagamaan yang luar biasa. Apalagi hari ini saya melihat di absen semuanya. Saya tidak berani absen, Pak. Kenapa tidak berani absen? Hari ini di depan saya ada Pak Hamdan. Ini kepala kantor saya dulu ini. Bagaimana saya absen beliau? Walaupun sekarang bukan lagi kepala kantor, sudah jadi dosen, tidak mungkin saya absen beliau. Banyak kali hal-hal yang saya tiru dari beliau, dari beberapa hal dan banyak hal sekali. Begitu juga tidak berani di ruangan di tempat ini saya berbicara tentang ekonomi Islam misalnya, karena Pak Bupati, Pak Kakan Kemenang dan jamaah yang dirahmati Allah semuanya, kami ini di Bimas Islam Kementerian Agama. Bimas Islam itu mencakup tentang zakat wakaf. Tidak berani kita bicara zakat wakaf ekonomi Islam di Aceh Tengah ini. Kenapa? Aceh Tengah ini kota wakaf. Disahkan oleh Direktur Wakaf, disahkan oleh BWI. Ada lahan wakaf yang sangat luas di Aceh Tengah ini. Maka tidak berani saya bicara masalah wakaf di sini. Kalau kami di Kanwil hanya teori, ternyata Aceh Tengah sudah punya lahan wakaf yang luar biasa. Bahkan tercatat menjadi salah satu dari 4 atau 6 Pak Wahdi daripada tempat wakaf yang resmi yang ada di seluruh Indonesia yang menjadi pilot project. Maka tidak berani di sini kita bicara masalah wakaf. Komitmen keagamaan, wah jadi ragu hari ini saya bicara komitmen keagamaan ketika kita mengajak, karena ternyata ajakan bupati lebih kuat daripada ajakan yang lain di sini. Karena tentu kita teringat akan sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya selemah-lemah ajakan adalah dengan doa. Di atasnya lagi adalah dengan tulisan. Di atasnya lagi adalah dengan kekuasaan. Hari ini bupati mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebuah ajakan kekuasaan. Bukan karena beliau berkuasa, tapi beliau beringinkan semuanya menjadi sahabat. Kan tadi bahasa beliau adalah Rasulullah balik ke belakang ketika salat, melihat sahabat-sahabatnya. Hari ini beliau mempraktekkan balik ke belakang, melihat sahabat-sahabatnya. Saya di pondok pesantren Pak Haili, di Insan Qurani, belum berani saya balik, bukan belum berani, belum pernah saya balik ke belakang, lihat ini ada hadir atau tidak semuanya. Ternyata ini pulang ini nanti, saya akan balik hadap ke belakang. Ketua sana di mana? Ini ustadz ini mana? Ini akan saya contoh nih Pak Haili insyaallah. Karena ini komitmen keagamaan yang luar biasa. Bimas Islam itu juga, hadirin dirahmati Allah, karena saya di Bimas Islam itu membicarakan tentang ketahanan keluarga. Kemarin ketika saya hadir ke Aceh Tengah, kebiasaan kami di kementerian itu kalau hadir selalu menghadap kepala kantor. Saya menghadap Pak Wahdi kemarin pagi. Ketika menghadap Pak Wahdi, lagi duduk dengan Pak Wahdi, ditelepon oleh Dinas Kesehatan. Kalau tidak salah saya. Kemudian ngomong Pak Bupati, apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah tolong siapkan segera kegiatan stunting berbasis keluarga dalam bentuk binwin. Harus kegiatannya minggu ini. Waduh, terkejut saya ini. Jadi hari ini
kalau saya ambil porsi berbicara tentang ketahanan keluarga, tidak berani lagi nih Pak Wahdi. Kenapa? Karena ternyata berbicara masalah ketahanan keluarga, kami masih teori. Aceh Tengah hari ini sudah prakteknya. Mungkin dalam beberapa hari ini akan ada pembicaraan, akan ada diskusi, akan ada bimtek perkawinan untuk calon pengantin yang akan menikah, dan dilakukan oleh bupati ternyata melalui Dinas Syariat Islam. Maka ini sepertinya kegiatan Bimas Islam sudah selesai. Maka dakwah Bimas Islam sepertinya sudah cukup sampai di sini di Aceh Tengah. Kami tidak berani lagi berbicara. Kemarin pun ini Pak Bupati, kami hadir ke sini undangan Pak Bupati melalui Pak Muslim untuk kegiatan bimtek hisab ru'yah bagi para imam kampung yang ada di seluruh Aceh Tengah. Jadi kemarin kami hadir ke sini itu untuk memberi materi tentang hisab ru'yah, falakiyah bagi imam kampung. Nah, nampaknya Pak Bupati, karena kemarin saya diundang falakiyah, saya lebih berani bicara falakiyah daripada bicara yang lain ini. Karena semua sudah sempurna di sini. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, karena waktunya singkat, Pak Bupati pun 7.30, 6.30 harus ke Paksep, maka ada dua hal yang ingin kami sampaikan di waktu yang berbahagia ini. Yang pertama tentang takwa. Sebelum masuk tentang falakiyah tadi, sebagaimana undangan kami ke sini oleh Dinas Syariat Islam. Takwa itu adalah, dalam bahasa singkat adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu takwa. Maka apa yang dilakukan tadi adalah semuanya dalam menuju meningkatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah. Para ulama menyampaikan hakikat takwa itu sebenarnya satu. Bisa dilihat orang sudah bertakwa atau tidak, itu karena satu hal sebenarnya. Karena hakikat akhir daripada takwa itu adalah ziyadah amal. Ini sebenarnya tidak ada rencana saya berbicara di sini Pak Bupati atau jamaah dirahmati Allah. Cuma karena Pak Bupati tadi berbicara tentang komitmen keagamaan, maka saya ingin berbicara sedikit masalah takwa. Takwa itu adalah, pada akhir takwa itu adalah, komitmennya adalah ziyadah amal. Kalau kita masih salat seperti salat orang kebiasaan, itu belum merupakan takwa. Karena itu masih konsepnya, tingkatannya adalah tingkatan muslim. Pak Muslim. Karena namanya Pak Muslim, bukan Pak Mutakin. Kalau Pak Mutakin itu orang yang bertakwa, ini masih muslim ini. Jadi orang yang salat sebagaimana kebiasaan, yang diinginkan standar salat itu adalah laki-laki di masjid berjamaah awal waktu, itu adalah sebenarnya standar seorang muslim, bukan mutakin. Karena mutakin itu adalah ziyadah amal di atas semuanya. Ketika kita masih salat hari ini dengan standar berjamaah, kemudian di masjid berjamaah pada awal waktu, itu sebenarnya dalam kategori takwa belum masuk ke tingkatan takwa, itu masih tingkatan muslim. Karena itu yang diinginkan. Tapi takwa itu lebih. Apa lebih? Setelah ada salat, salat itu menjadi penahan bagi kita dari segala amar ma'ruf nahi mungkar, atau mencegah kita dari kemungkaran. Itu baru tingkatan muttaqin. Kalau tidak, belum pada tingkatan muttaqin, masih pada tingkatan muslim. Karena rukun Islam itu ada 5. Yang keduanya adalah salat. Salat yang diinginkan adalah salat yang standar. Itu menjadi seorang muslim, berjamaah di awal waktu. Nah, itu adalah salat yang standar. Makanya tingkatan muttaqin adalah ziyadah amal. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ingin menuju kepada tingkatan yang paling akhir, karena semuanya kita ingin semuanya tingkatan yang paling akhir. Berpuasa tujuannya adalah takwa. Beramal tujuannya adalah takwa. Semuanya tujuannya adalah takwa. Menjadi bupati, Pak Bupati, tentu tujuannya adalah takwa. Maka takwa itu sekali lagi adalah ziyadah amal. Itu yang paling singkat. Ziyadah amal itu adalah di luar kebiasaan. Kalau biasa salat jamaah, maka di atasnya lagi datang lebih cepat, maka itu sudah ziyadah amal. Kalau biasa salat sunat cuma rawatib tambah tahajud, itu sudah ziyadah amal. Kalau biasa salat tahajud tambah duha, itu baru ziyadah amal. Kalau tidak, kita belum sampai kepada derajat
muttaqin. Karena singkatnya sekali lagi adalah derajat muttaqin adalah ziyadah amal, menambah amal kita. Jamaah dirahmati Allah. Sebagaimana undangan Tengku Muslim untuk hadir di sini, kami diminta untuk memberi penjelasan kajian kepada kawan-kawan reja atau imam kampung itu tentang falakiyah. Saya teringat satu waktu Pak Hamdan ketika menjadi kepala saya itu dulu memerintah saya untuk berangkat ke Biren ketika itu, Pesangan, Matang Gelumpang 2, kampung saya aslinya Pesangan. Pulang ke Pesangan untuk mengukur arah kiblat Masjid Pesangan. Ketika itu setelah mengukur arah kiblat, memberi tausiah ketika itu adalah Abu Tumin. Ketika Abu Tumin memberi tausiah, ada hal yang disampaikan yang kiranya hari ini saya ingin mengulangi apa yang beliau sampaikan terkait dengan falakiyah, terkait dengan hisab ru'yah. Apa beliau sampaikan? Pada saat itu beliau mengatakan sempurna salat itu karena 3 hal. Beliau menyebutkan kesempurnaan, bukan sah salat, tapi sempurna salat itu kata Abu Tumin, Allah yarham almarhum, itu karena 3 hal. Yang pertama, sempurna salat itu adalah karena kaifiatus salah. Apa itu kaifiatus salah? Tata cara salat, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Itu kaifiatus salah. Dan itu biasanya kita pelajari dalam setiap tingkatan pendidikan. Saya teringat semua tingkatan pendidikan, di dayah, di madrasah, di sekolah, SD, SMP, SMA, pasti ada mempelajari masalah salat. Kaifiatus salah, mulai dari takbir hatta salam, sampai dengan salam. Dilanjutkan ketika itu oleh Abu Tumin. Yang kedua, sempurna salat itu adalah karena ilmu arah. Nah, ini mungkin yang jarang, padahal itu menjadi syarat sah salat, tapi kita jarang memperhatikannya. Apa itu? Ketika kita salat harus menghadap kiblat, karena komitmen kita dalam salat adalah mustaqbilal kiblat. Kan itu dia. Ketika kita salat, selalu dalam niat kita sebutkan mustaqbilal kiblat. Nah, dalam konsep falakiyah astronomi atau disebut oleh Abu Tumin tadi, itu disebut dengan ilmu arah. Mengarah kemana salat kita? Kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kata Rasulullah, al-ka'batu qiblatun li ahli masjid, wal masjidu qiblatun li ahli haram, wal haramu qiblatun li ahli ardi fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Nah, ini karena tugas Bimas Islam, saya harus sampaikan ini ya, supaya nanti Pak Alwin ini berat kerjanya setelah ceramah ini. Apa kata Rasulullah? Al-Ka'batu, Ka'bah itu adalah kiblat untuk orang yang ada di Masjidil Haram. Jadi kalau orang yang ada di Masjidil Haram, wajib hukumnya melihat Ka'bah sebagai arah kiblat. Wal haramu, dan Masjidil Haram itu adalah arah kiblat untuk orang yang ada di tanah haram. Kalau Bapak Ibu tengku-tengku semua berhaji atau berumrah, kita ada batasan-batasan tanah haram yang tentu lebih luas dari kota Mekah. Yang paling dekat itu Tanim, tempat kita mengambil miqat. Nah, itu tanah haram yang paling luas. Maka orang yang berada di tanah haram, arah kiblatnya itu adalah Masjidil Haram. Jadi cukup dia melihat Tower Zamzam yang di sampingnya ada Masjidil Haram, maka ke situlah dia menghadap arah kiblatnya. Wal haramu, lanjutan hadis itu, dan tanah haram adalah arah kiblat untuk orang yang ada di seluruh permukaan bumi. Fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Apakah orang sebelah barat atau orang sebelah timur? Maka jamaah yang dirahmati Allah, seyogyanya, sebagaimana diundang saya oleh Kadis Syariat kemarin, menyampaikan kepada semua imam kampung, seyogyanya ketika kita salat ini, nah ini safnya sudah miring ini. Ini baru kita bicara safnya sudah miring ini. Saya khawatir banyak lagi saf yang miring-miring ini nanti ini setelah ini. Nah, seyogyanya adalah ketika kita salat, fiqh Syafi'i itu meminta supaya ainul kiblat. Jadi kalau tunggu-tunggu dari NPU mungkin kita membedah kitab fikih. Dalam kitab fikih itu arah
kiblat itu ada dua model. Yang pertama adalah fiqh Syafi'i meminta ainul Ka'bah. Harus benar-benar ada cara kita menghadap kepada ain Ka'bah, bangunan Ka'bahnya, fisik Ka'bahnya. Fiqh Hanafi, Maliki, Hambali itu membolehkan kepada jihah Ka'bah. Apa makna jihah Ka'bah? Maknanya adalah arah Ka'bah. Arah Ka'bah itu adalah di sekitaran Ka'bah. Kalau kita merujuk kepada hadis tadi, maka arah jihah Ka'bah yang paling jauh adalah minimal kita boleh menghadap ke tanah haram. Walaupun banyak ulama yang menyebutkan hal yang berbeda. Apa disebutkan? Minimal tidak tanah haram, tapi tambahlah Jazirah Arab. Jazirah Arab itu mungkin lebih luas dengan patokan Hijaz itu adalah tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alasannya apa? Kita terlalu jauh dari Ka'bah. Tapi jauh lebih daripada itu, tentu itu bukan lagi makna jihad. Karena makna jihad itu adalah dekat-dekat dengan Ka'bah. Maka sebenarnya harus ada fatwa atau kajian lebih lanjut makna jihad itu dari Masjidil Haram berapa jauh. Apakah boleh jihadnya itu hanya 10 km, 20 km, atau 100 km? Kami di Falakiyah tentu bisa menghitung itu. Oh, yang diminta adalah 10 km. Maka berapa boleh kemiringan? Jarak dari Takengon ke Ka'bah Baitullah itu jaraknya adalah 6.432 km. Jarak dari Aceh Tengah ke Ka'bah Baitullah. Kalau di sini Tengku salah 10 cm saja, mungkin ketika kita salat di rumah itu kita buat sajadah, kita lemparkan sajadah, kemudian kita letak angkat sajadah itu, salat anak kita, salat istri kita di tempat yang sama. Saya tidak yakin arah salat itu kita sama. Tidak yakin saya. Pasti arahnya berbeda. Ada yang salat mereng, ada yang 10 cm lebih mereng, ada yang 10 cm kurang mereng. Nah, 1 cm saja bergeser dengan jarak 6.000 kilo dari Aceh Tengah ke Ka'bah Baitullah, itu di sana sudah bergeser sekitar 90 km. Kalau bergeser 10 cm, maka bergeser sekitar hampir 600 sampai 900 km. Itu yang saya sampaikan kepada imam kampung kemarin. Bukan untuk merubah masjid musalla secara mutlak, karena ada dua pendapat memang. Ada pendapat ain Ka'bah, ada pendapat jihah Ka'bah. Tapi yang diminta kepada kita adalah mencari tahu bagaimana arah kiblat yang sebenarnya. Minimal di rumah kita umat muslim, arah kiblat lurus semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ada program Menteri Agama. Nah, ini karena utusan Menteri Agama, tentu program-program Menteri Agama harus kami sampaikan. Di bulan Juli ini ada program Menteri Agama. Nama programnya adalah Indonesia Berkiblat. Nah, makanya cocok sekali diundang kami ketika bulan Juli ini, cocok sekali. Ini entah ada perhitungan entah apa ini. Ada program Menteri Agama di bulan Juli ini, namanya program Indonesia Berkiblat. Menteri Agama meminta kami seluruh Indonesia agar semuanya seluruh Indonesia minimal 1.448 rumah diukur arah kiblatnya. Saya minta, ini ajakan, bukan himbauan kata Pak Bupati tadi, ajakan agar rumah-rumah umat muslim yang ada di Aceh Tengah ini semua diukur arah kiblat pada hari itu, pada program Indonesia Berkiblat. Tanggal 16-15 Juli yang akan datang, 2 hari, mohon dicatat, 15-16 Juli yang akan datang, akan ada fenomena namanya Rasdul Kiblat atau Istiwa Azam. Apa itu Istiwa Azam atau Rasdul Kiblat? Hari itu adalah hari di mana posisi Ka'bah itu lurus atau sejajar dengan posisi matahari. Di sana itu tepat jam 12:28. Maknanya apa? Di sana adalah waktu zuhur. Kan 12 itu waktu adalah waktu zuhur. Waktu zuhur dalam fikih kita adalah waktu zawal. Apa itu zawal? Ketika matahari tergelincir dari istiwa. Berarti 4 menit sebelumnya adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu di mana matahari lurus sejajar dengan kepala. Hari itu di seluruh dunia, kalau kita melihat matahari, maka sama saja kita dengan melihat arah kiblat. Tanggal berapa itu? Tanggal 15-16 Juli,
pukul 12.28 waktu Arab Saudi. Maka hari itu adalah hari istiwa azam atau hari rasdul kiblat, hari di mana matahari berada tepat di atas Ka'bah. Maka di mana saja masyarakat muslim dunia yang masih bisa melihat matahari pada jam itu sama saja dengan melihat arah kiblat. Maka perbaiki arah kiblat, jamaah yang dirahmati Allah. Perbaiki arah kiblat kita semua. Tentu tidak mengotak-atik masjid dan musalla. Kenapa? Karena masjid musalla itu sudah tetap. Kalau perlu diubah, maka musyawarah. Kalau tidak, menjadi sebuah keributan, menjadi sebuah pertikaian. Kalau ingin mengubah masjid musalla, sudah diukur ternyata bergeser, jangan diubah langsung, tapi musyawarah dulu. Duduk dulu tetua adat kampung, musyawarah. Kalau perlu diubah, diubah. Sama seperti ini, sudah ada perubahan. Kenapa? Karena kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kita hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Nah, hari itu sekali lagi tanggal 15-16 Juni adalah hari di mana rasdul kiblat, hari di mana matahari di atas Ka'bah pukul 12.28. Kalau kita konversi menjadi waktu kita di sini, tambah saja 4 jam. Karena perbedaan antara Arab Saudi dengan Aceh dengan Indonesia itu 4 jam. Kalau di sana pukul 12, maka kita di sini pukul 16 asar. Kalau di sana pukul 12.28, maka di sini kita pukul 16.28. Maka harapan, bukan himbauan Pak Bupati, tapi ajakan, mari nanti akan disurati mungkin dari Kemenak atau dari Bupati, akan kita surati, mari kita benarkan arah kiblat rumah kita masing-masing sebagai awal tempat salat bagi istri-istri kita, bagi anak-anak kita. Kita perbaiki arah kiblatnya. Nanti ketika mereka salat, sudah ada garis arah kiblat di dalam rumahnya. Semua selesai. Maka satu masalah di Aceh Tengah selesai. Apa masalah itu? Masalah kehadiran pemerintah untuk mengajak jamaahnya, untuk mengajak masyarakatnya menghadap ke arah kiblat ketika salat. Karena arah kiblat itu tidak hanya ketika salat. Arah kiblat itu juga dipakai ketika kita berdoa. Arah kiblat itu juga dipakai ketika kita menguburkan jenazah. Kan demikian. Maka seyogyanya umat Islam mengetahui arah kiblatnya, dan mengetahui arah kiblat yang paling mudah adalah dengan rasdul kiblat. Pada tanggal 15-16 Juli pukul 16.28. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke pernyataan Abu Tumin tadi. Sebab kalau berbicara masalah falak ini panjang lebar ini. Nah, kembali ke pernyataan Abu Tumin tadi. Abu Tumin mengatakan, karena hari ini saya cuma menjelaskan apa yang disampaikan oleh Abu Tumin. Abu Tumin menjelaskan yang pertama adalah sempurna salat itu karena 3 hal. Kaifiatus salah, tata cara salat. Yang kedua, ilmu arah. Insya Allah selesai hari ini. Ilmu arah. Aceh Tengah selesai tanggal 15-16 Juni. Yang ketiga adalah ilmu waktu. Nah, tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh muazzin tentang ngomong-ngomong tadi sebelum ini ada orang yang terlambat salat karena seharusnya salat di awal waktu. Ini saya dengar tadi. Saya ini Pak Bupati dari tahun 94 sudah di Aceh Tengah ini. Ayah saya dulu hakim pengadilan agama, tinggal 9 tahun di daerah Jalan Sentosa, di depan pengadilan dulu. Jadi saya tinggal di sini dulu. Apa kalau ada kawan-kawan atau teman-teman saya berbicara bahasa Gayo, saya paham. Cuma karena daerah saya duduk orang Aceh semuanya, saya tidak bisa berbahasa Gayo, tapi saya paham bahasa Gayo semuanya. Jadi saya paham tadi apa disampaikan oleh Tengku tadi tentang orang salat tidak di tepat waktu. Nah, yang Tengku Muazzin tadi. Nah, setelah itu pun istri saya beberapa waktu yang lalu itu stafnya Pak Rektor, dosennya IAIN Takengon. Maka beberapa waktu yang lalu setiap minggu saya di sini. Nah, sekarang sudah pindah Pak Bupati, sudah kembali ke ke UIN Araniri, sudah kembali ke sana mengikuti suaminya. Karena suaminya tidak bisa dipindah ke sini, maka istri saya yang pindah ke sana. Maka yang ketiga kata Abu Tumin tadi adalah ilmu waktu. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang saya baca di awal tadi, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamar nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Allah menyebutkan kalimat matahari dan Al-Qur'an dan bulan. Dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan matahari 33 kali. Allah menyebutkan bulan itu Allah sebutkan 27 kali. Allah menyebutkan beriringan itu sekitar 17 kali. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu. Ini sebenarnya panjang
materi saya coba buat. Cuma karena waktu singkat, saya singkat saja. Allah menyebutkan, Allah bersumpah dengan waktu. Ternyata kalau kita teliti, hampir semua waktu salat Allah bersumpah. Hampir semua waktu salat Allah bersumpah. Kalau kita jeli, Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad duha. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahar. Ada salat zuhur di sana. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal lail. Kan ada salat malam itu ada dua, salat maghrib dan salat isya. Kalau kita teliti sampai ke dalamnya, Allah bersumpah dengan segala waktu salat. Semua waktu salat Allah bersumpah. Dan Allah menyebutkan semuanya itu saling berkaitan. Pak Bupati, disertasi saya tentang sains dalam fikih, Pak Bupati. Maka saya meneliti masalah ini. Saya meneliti tentang bagaimana korelasi antara waktu dengan ibadah. Dan ternyata semua ibadah kita itu sangat terikat dengan bulan dan matahari. Waktu salat kita, ibadah salat kita, mau tidak mau, diakui tidak diakui, itu tergantung pada peredaran matahari. Salat subuh kita itu diawali dengan terbit fajar. Terbit fajar itu adalah ketika cahaya pertama sekali terbit di sebelah timur. Maka ketika itu kita salat subuh. Jamaah dirahmati Allah, berapa orang ada di antara kita selama ini yang salat subuh benar-benar menggunakan waktu subuh terbit fajar? Tidak ada. Karena kita selama ini salat subuh adalah melihat waktu salat. Tapi jangan ragu jamaah dirahmati Allah, waktu salat di Aceh Tengah itu sudah selesai masalahnya sebenarnya. Sama dengan Benar Meriah. Dulu ketika Pak Hamdan masihkan Kemenak Benar Meriah, saya tidak tahu ketika itu apakah Pak Heli Bupati atau masih Sekda. Ketika itu saya diundang ke Benar Meriah untuk menyelesaikan semua jadwal waktu salat sepanjang masa untuk Benar Meriah. Dan alhamdulillah selesai. Sudah ada semua jadwal waktu salat untuk Benar Meriah, sudah ditempel di semua masjid musalla. Kami tim dari Kanwil turun dan buat semua jadwal waktu salat. Jadi saya keliling semuanya, mulai dari yang paling dekat di Benar Meriah sampai dari paling jauh saya sudah hadir. Begitu juga Aceh Tengah. Dulu ketika Pak Ridwan Qari masih Ketua Baitul Mal, itu saya diundang di sini untuk membuat jadwal salat sepanjang masa untuk Aceh Tengah. Kemudian selesai, dan alhamdulillah Aceh Tengah sekarang ini menjadi suatu kebanggaan sebenarnya. Hanya beberapa kabupaten di Provinsi Aceh itu yang punya jadwal salat basisnya kecamatan, dan diantaranya adalah Aceh Tengah dan Benar Meriah. Itu selesai jadwal salatnya sampai kecamatan. Saya tidak tahu di sini ada tertempel atau tidak. Tapi di Aceh Tengah itu jadwal salat sudah selesai sampai kecamatan. Maka sebisa mungkin jadwal salat itu kita tempel di semua kecamatan akan semua pasti. Jadwal salat itu diatur atau diukur dengan konsep astronomi. Ketika itu kami hadir, saya sampai dibawa ke Jamat, Pak Bupati. Saya sampai dibawa ke Pamu. Saya tidak tahu apakah jamaah di sini ada sudah sampai ke Pamu. Saya sudah sampai ke Pamu, Pamar. Saya sudah sampai ke Jamat. Saya sudah sampai ke Lingo yang paling ujung, sampai ke Pantan Cuaca. Saya sudah sampai ke, pokoknya ke Ketol, Silihnara. Semua kecamatan saya sudah minta untuk dihadirkan. Untuk apa? Saya minta salat maghrib di Jagong, supaya apa? Saya bisa melihat Jagong itu bagaimana bentuk suasana maghribnya. Saya minta ke paling tinggi jamaah, ke paling tinggi permukiman yang ada di Aceh Tengah. Ternyata Aceh Tengah itu paling tinggi di Atulintang, Pak Bupati. Ada yang lebih tinggi lagi, Burlintang. Cuma Burlintang tidak ada orang tinggal di sana. Tapi yang paling tinggi di sini ternyata adalah Atulintang. Atulintang itu 1800 mdpl. Ternyata paling tinggi. Aceh Tengah ini cuma Aceh Tengah Masjid Agung Rohamah itu cuma sekitar 1400 mdpl. Maka jadwal salat sudah selesai. Jamaah yang dirahmati Allah, jadwal salat itu diatur dengan peredaran matahari, mulai dari salat subuh hatta maghrib. Ketika kita tidak mampu atau tidak punya waktu untuk meninjau semua waktu salat itu, maka waktu salat itu diselesaikan dengan imsakiyah atau jadwal salat sepanjang masa. Di Aceh Tengah ada satu fenomena, dan ini perlu saya sampaikan supaya tidak menjadi sebuah keributan atau pertikaian. Di Aceh Tengah itu azannya saya lihat sampai 3 kali, azan subuh. Kalau tunggu-tunggu perhatikan, azan subuh di Aceh Tengah itu sampai 3 kali. Karena dia kan setiap orang memperhatikan sesuai dengan tusinya. Karena saya di Falakiyah Hisab ya, tentu ini menjadi perhatian bagi saya. Setiap saya ke Aceh Tengah, di Aceh Tengah itu azan itu 3 kali. Ada azan yang pertama seperti tadi, itu setengah jam sebelum
waktu subuh. Kemudian ada azan, itu seperti jadwal yang dikeluarkan. Seperti tadi, jam 5:02. Pak Hamdan tadi telepon saya, ini sudah hampir azan Ustaz Fir. Saya lihat jam, karena jam saya ada jadwal azannya. Saya lihat, jamnya, salatnya jam 5:12. Lupa saya, ternyata jadwal saya belum saya ubah. Jadwal jam saya, ini masih azan untuk Banda Aceh. Jadi hampir terlambat saya tadi. Nah, yang kedua, jadwal azannya adalah sebagaimana azan yang tertulis di sini. Yang ketiga, ada fenomena di atas tengah ini yang azannya terlambat sampai 8 atau 10 menit. Ada. Coba diperhatikan. Dan itu tidak menjadi masalah jemaah dirahmati Allah. Agar ini tidak menjadi sebuah sebuah salah menyalahkan, itu tidak masalah. Dalam fikih, salat subuh itu adalah karena fajar sadiq. Fajar sadiq dalam fikih itu ada dua pendapat ulama. Fajar sadiq dalam fikih itu yang pertama adalah karena ghalas. Ghalas itu adalah cahaya fajar yang pertama sekali keluar, keadaannya masih gelap, tapi cahaya fajar sudah keluar. Cahaya pertama itu disebut dengan fajar sadiq, atau dalam fikih, kitab-kitab fikih disebut dengan fi awalil fajri. Nah, azan Kementerian Agama atau pemerintah kita buat itu adalah azan fi awalil fajri. Itu dia. Dan itu sebagaimana tertulis hari ini 5:02. Nah, ada satu lagi pendapat ulama Hanafi, Hambali, itu mengambil pendapat azan itu subuh itu adalah ketika sudah isfar. Apa itu isfar? Bukan gelap, tapi suasana sudah agak terang. Karena memang ada hadis yang menyebutkan, yang pertama, Rasulullah setelah salat lihat kiri kanan, dulu tidak ada lampu ketika pulang, itu suasana dia tidak mengenal sahabatnya, maka itu yang disebut dengan ghalas, suasana masih gelap. Maka itu pendapat yang pertama, sah. Yang kedua pendapatnya adalah isfar. Apa itu isfar? Suasana sudah agak terang. Dan itu juga ada pendapat ulama. Maka ada hadis dulu menyatakan setelah Rasulullah salat, lihat kiri kanan, ternyata suasananya sudah agak terang. Maka diambil dua pendapat ini. Ada yang mengambil pendapat ada yang mengambil pendapat ghalas, ada yang mengambil pendapat isfar. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu ternyata yang mengakhiri kajian kita pada hari ini. Sudah jam 6.32. Maka sekiranya tidak saya tambah lagi, sedikit saja lagi jamaah dirahmati Allah, puasa kita juga diatur dengan waktu. Diatur dengan apa? Dengan fenomena bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Zakat kita, ini yang sering kita lupa, juga diatur dengan waktu. Apa itu waktu? Ada haul sebelum kita membayar zakat. Dan perlu kajian lebih lanjut, haul yang digunakan dalam fikih bukan bulan Masehi, tapi haul yang digunakan dalam fikih adalah bulan Hijriyah. Jadi kalau ada yang membayar zakat dengan bulan Masehi, harus tambah sedikit zakatnya. Kenapa? Haul yang diminta dalam fikih adalah haul bulan Hijriyah. Kita lupa itu. Selama ini kita gunakan haulnya adalah bulan Masehi. Yang terakhir adalah haji. Ini masih juga dalam rukun Islam. Haji juga menggunakan waktu. Apa waktu? Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Nabi Muhammad ditanya tentang ahillah, hilal, maka jawablah, hilal itu adalah untuk penanda waktu dan untuk penanda kita haji. Haji itu penentuannya juga adalah dengan hilal. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita bisa menjaga waktu, baik itu waktu-waktu salat atau waktu untuk ibadah-ibadah yang lain. Dan terakhir, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang paling mudah adalah ziyadah amal, menambah amal-amal kita tidak sama dengan amal-amal sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.